Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi di channel Kantor Regional 13 BKN. Melanjutkan part sebelumnya, kita telah mengisi atau membuat SKP tahunan itu milik Kepala Kantor atau pimpinan unit kerja. Dalam hal ini yang kami contohkan adalah Kepala Kantor Regional 13 BKN. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, sesuai dengan sebelumnya, kita wajib memiliki dua hal ketika menyusun SKP Kepala Unit Kerja Mandiri atau Jabatan Pimpinan Tinggi. Yang pertama itu yaitu Perjanjian Kinerja dan SOTK. Nah, selanjutnya sesuai dengan SOTK Kantor Regional 13 BKN itu di bawah kepala kantor regional itu terdapat beberapa kepala bidang ataupun kepala bagian. Nah, dalam hal ini akan saya contohkan itu kepala bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian. Jadi, untuk menyusun SKP seorang kepala bidang, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin sekretaris di kabupaten kota. Nah, itu kita membutuhkan SKP lama tahun 2022, kalau Bapak Ibu menyusun SKP tahun 2023, serta SOTK Bapak Ibu yang terbaru. Kenapa? Karena di dalam SOTK itu nanti kita bisa melihat tupoksinya Bapak Ibu. Tupoksinya serta alur penilaiannya. Misalnya contoh di bawah sekretaris itu ada jabatan struktural atau tidak. Atau ada jabatan fungsional yang telah didelegasikan penilaiannya kepada sekretaris. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti jadi nggak usah pusing-pusing, langsung dibuka SOTK-nya dan dilihat tupoksinya. Nah, di sini sebagaimana tampilan yang kami share ini. Nah, Bapak Ibu silakan memilah terlebih dahulu. Tupoksinya apa? Dalam hal ini kami di sini memakai peraturan BKN, peraturan Badan Kepegawaian Negara itu nomor 31 tahun 2020. Nanti boleh di-download sebagai contoh Bapak Ibu, itu saya akan melihat tupoksi dari Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi. Nah, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu memiliki tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen aparatur. Nah, hal ini menjadi dasar kita ketika menyusun rencana hasil kerja yang diinginkan. Nanti kata-katanya Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan bahasa kinerja. Misalnya ini tulisannya di tupoksi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen aparatur. Nah, untuk mengubahnya ke kata kinerja, itu bisa kita tambahkan tersedianya misalnya. Tersedianya dokumen bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen aparatur. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa nonton video kami di part sebelumnya terkait dengan perbedaan kerja dan kinerja. Nah, di sini kami sudah memiliki tupoksi dari Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi. Nah, setelah kita mengetahui tupoksi dari Kepala Bidang Pengembangan, kita akan melihat di aplikasi nanti Bapak Ibu silakan ditambahkan SKP-nya di SKP. Bapak Ibu klik tambah, nanti ada tambah di sini, disesuaikan periodenya, itu periode dalam hal ini saya membuat dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah Bapak Ibu tambahkan, lalu diklik periodenya, lalu diklik OK, maka akan keluar tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik detail SKP. Nah, yang perlu Bapak Ibu lihat awal itu model SKP-nya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya punya Kepala Kantor Regional 13 BKN itu yang kami contohkan di part sebelumnya itu modelnya JPT, maka di Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi itu model SKP-nya adalah JAJF. Nah, itu yang membedakan. Lalu kita bisa lihat jenis pegawainya itu pimpinan,
Kenapa pimpinan? Karena yang bersangkutan merupakan pimpinan di unit kerja pengembangan dan supervisi. Ini penting Bapak Ibu, pimpinan ini, karena jika jenisnya itu pegawai, yang bersangkutan tidak bisa menilai nanti bawahannya. Jadi silakan diubah, kemarin sudah kami jelaskan cara mengubahnya, itu di profil, lalu diklik klaim. Diklik profil, lalu lihat jenis pegawainya, lalu klaim pimpinan unit kerja. Nah, ini tulisannya lepas karena yang bersangkutan sudah melakukan klaim. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ke SKP tadi, diklik detail, nanti punya Bapak Ibu kemungkinan besar itu masih kosong karena belum pernah diisi. Nah, tadi kita sudah tahu tupoksinya, sekarang kita tinggal klik tambah RHK Bapak Ibu. Kita klik tambah RHK, lalu rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Maksudnya pekerjaan atasan yang mana yang diturunkan ke Kepala Bidang Pengembangan, Supervisi, dan Kepegawaian. Jadi Pak Dwi tinggal melihat, di sini tinggal kita klik, kita lihat ini contoh saja ya Bapak Ibu. Di sini ada terdapat beberapa rencana hasil kerja dari Kepala Kantor BKN. Nah, yang mana yang diturunkan ke Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi, tinggal kita buka saja Bapak Ibu. Kita buka SOTK tadi yang mencerminkan tupoksi dari bidang pengembangan dan supervisi. Di sini ada beberapa yang sudah terlihat di sini di tupoksinya Kepala Bidang Pengembangan Supervisi bertanggung jawab pelaksanaan asistensi pengukuran indeks NSPK. Lalu ada fasilitasi pengembangan sistem penilaian kinerja, pelaksanaan pemantauan penempatan dalam jabatan di instansi wilayah kerja, penyiapan bahan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan dari kepala bidang, tinggal kita ambil saja Bapak Ibu yang sesuai. Di sini yang kami contohkan misalnya yang terkait dengan Kepala Bidang Pengembangan Supervisi, terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan NSPK. Lalu ada terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan indeks profesionalitas ASN. Diklik, oke, diklik, lalu dipilih RHK-nya tertaut dengan organisasi. Ini harus ditautkan dengan organisasi Bapak Ibu. Kenapa? Nanti ketika Bapak Ibu pindah misalnya, jika tidak ditautkan ke organisasi, maka SKP-nya berpindah juga Bapak Ibu, akan ikut ke tempat Bapak Ibu yang di unit kerja baru. Lalu unit kerja di sini pengembangan dan supervisi, karena memang hanya ada satu pilihan, silakan diklik saja. Jenis RHK utama karena ini prioritas tinggi. Kemarin prioritas tinggi dan rendah sudah kami jelaskan, silakan dilihat di part sebelumnya. Lalu ada rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerja ini Bapak Ibu, yang kita ambil dari SOTK tadi, tupoksi tadi. Nah, misalnya pelaksanaan asistensi pengukuran indeks NSPK. Ini tinggal kita ubah Bapak Ibu ke bahasa kinerja, misalnya contohnya tersedianya dokumen asistensi pengukuran indeks NSPK ataupun terselenggaranya misalnya. Karena yang bersangkutan merupakan eselon 3. Nah, tinggal kita ketikkan di sini, lalu klik OK. Nah, setelah Bapak Ibu klik OK, nanti tampilannya hanya di rencana hasil kerja Bapak Ibu. Nah, aspek ini belum terisi, indikator belum terisi, target juga belum terisi. Nah, tugas kita selanjutnya apa untuk mengisi SKP JAJF ini, Bapak Ibu? Tinggal kita tambahkan saja, Bapak Ibu, indikatornya. Breakdown dari rencana hasil kerja kita tadi. Misalnya tadi persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN di wilayah kerja kantor regional 13 BKN. Itu rencana hasil kerjanya, Bapak Ibu. Yang mencerminkan hasil kerja ini apa, Bapak Ibu? Nah, di Permenpan 6 tahun 2022 ini, itu ada 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu, di antara ketiga ini, boleh hanya ada satu, tapi kuantitas. Terkait dengan kualitas dan waktu, itu boleh tidak diisi begitu. Tapi selama bisa diukur, itu wajib diisi Bapak Ibu.
Gitu. Misalnya kuantitas laporan IP ASN itu indikator kerja kepala bidang pengembangan. Jadi yang bersangkutan terbukti bekerja jika sudah ada laporan. Ini kita kembali lagi, ini target tahunan. Nah, artinya satu laporan. Beliau mentarget satu laporan di akhir tahun nanti. Lalu kualitasnya apa? Kesesuaian dengan target, misalnya. Target IPASN ini berapa di kepala kantor? Misalnya 24 instansi, karena ada 24 instansi di wilayah kerja kantor regional itu yang mengisi indeks profesionalitas ASN. Jadi target kepala bidang ini 90% dari 24. Artinya sekitar 20 instansi itu wajib terisi. Nah, selanjutnya waktu kegiatan ini, karena ini SKP tahunan, artinya ini waktunya 12 bulan. Nah, karena tadi targetnya pun 20 instansi. Nah, ini siapa yang menentukan? Inilah Bapak Ibu nanti bersepakat, atau dalam bahasa Permenpan 6 itu terjadi dialog kinerja. Sepakat atau tidak dengan target ini. Sesimpel itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya dialog kinerja ini sudah kita lakukan dari PP 46 tahun 2011 dulu. Ketika kita menentukan target, itu pasti ada negosiasi dengan atasan kita. Nah, itu sebenarnya alami saja Bapak Ibu, tidak perlu didokumentasikan dan sebagainya. Itu karena apabila atasan kita sudah setuju, otomatis yang bersangkutan akan melakukan persetujuan ketika kita melakukan pengajuan SKP nantinya. Selanjutnya setelah mengisi ini, Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan tupoksi SOTK Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu. Ini saya contohkan satu saja. Nanti silakan diisi semua. Kemarin sudah kami jelaskan kalau ada rencana hasil kerjanya satu, tapi aspeknya misalnya Pak, ini kuantitasnya ada dua. Selain laporan ada juga data misalnya. Walaupun data sebenarnya bisa dimasukkan laporan. Apakah bisa ditambahkan kuantitasnya? Silakan Bapak Ibu. Ditambah indikatornya, kuantitasnya menjadi dua. Nah, dengan output yang berbeda begitu. Silahkan ditambahkan. Fleksibel saja Bapak Ibu. Tidak perlu diperdebatkan, ini harus abstrak, harus output yang jelas. Yang penting bisa diukur. Bisa diukur dan jelas laporannya kepada atasan. Dan atasan pun menerima. Begitu. Kalau outputnya jelas tapi atasan tidak menerima, ya tidak bisa juga Bapak Ibu. Artinya tidak terjadi dialog kinerja. Nah, selanjutnya perilaku kerja. Perilaku kerja ini dikhususkan kepada atasan. Nanti akan kami bahas di part selanjutnya ketika tata cara melakukan persetujuan SKP oleh atasan. Nah, selanjutnya dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya ini lampiran Bapak Ibu, ini sama persis, di JPT sama, di JAJF juga sama. Jadi tinggal ditambahkan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini kami misalnya tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung target organisasi. Skema pertanggungjawaban dilaporkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Lalu konsekuensi, jika sesuai ekspektasi maka akan diutamakan dalam pengembangan kompetensi dan dimasukkan dalam program talent pool unggul. Misalnya kalau instansinya memiliki database talent pool. Lalu ada jika tidak sesuai ekspektasi akan dimasukkan dalam database pengembangan. Artinya yang bersangkutan masih tahap pengembangan, belum unggul misalnya. Ya Bapak Ibu ya, tinggal disesuaikan. Jadi artinya antara bawahan dan atasan ini harus bersepakat terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap selanjutnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini tahapnya sama ya Bapak Ibu ya. JAJF itu di dalamnya ada eselon 3, eselon 4 atau Kabid, Kasubag, Kasi, eselon 5 dan pelaksana serta jabatan fungsional. Intinya itu di luar jabatan pimpinan tinggi atau unit mandiri. Nanti misalnya kepala puskesmas diatur oleh instansi Bapak Ibu sebagai pimpinan kerja unit mandiri misalnya, pimpinan unit mandiri. Nah, itu yang bersangkutan nanti tabelnya berbeda berdasarkan perjanjian kinerja dari puskesmas. Nanti tergantung yang diatur oleh admin instansi. Dalam hal ini, kalau di kabupaten kota itu BKPSDM atau BKPP. Nah, selanjutnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Arahkan kursornya, Bapak Ibu,
ajukan SKP. Nanti ini diajukan di-approve oleh siapa? Ini di sini sudah jelas Bapak Ibu terlihat pegawai yang dinilai itu Pak Dwi Sabutro sebagai kepala bidang, lalu pejabat penilainya adalah Bapak Ojak Murdani sebagai kepala kantor. Jadi nanti ini setelah Bapak Ibu klik ajukan SKP, nanti keluar perintah seperti ini ya Bapak Ibu. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP ditinjau. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melakukan ajukan SKP ini, Bapak Ibu tidak bisa menambah RHK atau memperbaikinya. Nanti setelah disetujui, seandainya Bapak Ibu melakukan perubahan, nanti silakan berkomunikasi saja dengan atasan Bapak Ibu. Karena di Permen 46 tahun 2022 itu targetnya fleksibel Bapak Ibu. Dia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi targetnya bisa diubah-ubah. Jadi nanti tinggal diturunkan melalui akun dari atasan Bapak Ibu, itu diturunkan menjadi statusnya ke draft. Lalu klik OK di sini Bapak Ibu. Nah, ini statusnya sudah berubah ke pengajuan. Nanti kalau sudah disetujui, itu berubah menjadi hijau Bapak Ibu, persetujuan. Baik Bapak Ibu, sekian untuk part pengisian JAJF. Di part selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit nanti tata cara persetujuan, serta nanti kita akan lanjut terkait dengan pengisian SKP periodik, baik itu bulanan, triwulan, atau semester. Nanti kita akan pilih contohnya salah satu. Selanjutnya kita ketika mengisi periodik, maka akan kami jelaskan sedikit tata cara pengisian bukti dukung dan sumber datanya. Baik Bapak Ibu, sekian. Terima kasih, sampai berjumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.